Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau serta umat beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ketua kita, para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang memuliakan dan yang menghormati para pencinta pengajian Masjid Baitur Rahman yang insya Allah senantiasa dalam terang rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Imam Al-Ghazali beliau berwasiat kepada murid-murid beliau. Maka kata beliau, wahai anakku, berikut ini adalah beberapa daripada nasihatnya Rasulullah SAW kepada umat. Apa kata beliau? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istigharuhu bima la ya'nihi. Jadi kata Rasulullah, tanda berpalingnya Allah dari hambanya itu adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi bila orang itu tadi di setiap harinya di kehidupannya sibuk melulu, mohon maaf, sampai istilah kata sembahyang pada bawah, apalagi hadir di majelis ilmu. Nah, diurusnya apa? Daripada urusan-urusan perkara-perkara dunia ini. Ini adalah tandanya Allah berpaling daripada orang tersebut. Dan ingatlah, bila mana Allah sudah berpaling dengan seorang hamba, berarti seorang hamba tersebut jauh daripada rahmatnya, jauh daripada hidayahnya, jauh daripada inayah pertolongannya Allah. Rugi kita. Sedangkan kita adalah hidup ini tidak selalunya kita berkepanjangan hidup terus menerus. Bahkan kita dianjurkan kalau bisa mengambil iktibar. Apa iktibar? Ketika kita mendengar di langgar, mendengar di musala, mendengar di masjid, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah
Sabar pulang ke rahmatullah, pulang bin sebulan. Ternyata nang dipanggil tadi ada orang yang terdekat dengan kita, kawan kita, sahabat kita. Nang tadinya dipanggil tadi bukan lantaran sakit atau sesuatu apapun, ternyata dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan asik dengan perkara dunia. Maka inilah orang yang termasuk nang ada sukses di dalam dunia dan akhiratnya. Oke kita. Jadi gambarnya apa? Ketika Allah berikan kita waktu, maka waktu itu kita bisa membaginya. Mana gasan daripada pribadi kita untuk menghadap dan Allah Ta'ala, gasan persiapan kita, gasan amalan kita, mana urusan untuk perkara-perkara dunia kita, tergantung dengan kita aja lagi. Betapa untungnya ketika seseorang mendapat panggilan, ia ringankan kakinya, melangkahkan berangkat ke langgar, berangkat ke masjid, berangkat ke musala. Ternyata di sana ada suatu majelis, berapa untungnya? Kenapa? Sebab ketika seseorang tadi melangkahkan kakinya menuju suatu majelis ilmu, maka di setiap langkahnya itu tadi didoakan oleh benda-benda yang dilewatinya. Bahkan dikatakan ikan di lautan mendoakan, memintakan ampunan biasa orang tersebut. Nah, bayangkan ya. Makanya saking istimewanya dibandingkan orang ahli ibadah. Ahli ibadah ini ibadah sembahyang itu bisa sampai 500 rakaat, 1 rakaat. Mengenai kita nih, kan ahli ibadah. Sembahyang tarawih 20 rakaat ingin bilang bahkan sembahyang baru ada. Nah, apalagi banyak pina imam, pina lambat, gitu baginya apa bangnya sih dia. Nak laju. Awal itu pada nama ibadahnya lah, awal. Dan orang ahli ibadah itu ketika ia ada sembahyang, mulai balik sampai 500 rakaat, dibanding dia nih duduk di sini nah, normal dia duduk sambil tersandar, bahkan bisa guling, bisa kita taliur, yang hanya mana ya dan itu dia. Ketika guling di rumah, pada di rumah tuh bahasa dilam Allah untuk wadahnya tidak bisa guling sendiri. Tapi begitu duduk di majelis ilmu, babanya tak ada, tak guling sendiri. Oleh kenapa? Itu dasarnya di majelis ilmu atau kenapa? Sebab di situ letaknya huru haranya syaitan yang senantiasa mengganggu dengan umat-umatnya daripada Muhammad, yang senantiasa bertemu maka diganggunya terus. Apakah orang yang duduk di majelis ilmu dan tak guling tadi? Yang tersandar, bahkan antariur tadi kan ada bapaknya, ada. Maka saking dahsyatnya tadi, para malaikatnya Allah itu bila melihat suatu majelis kumpulan kayak kumpulan ini, makanya memanggil satu dengan yang lain. Di sini ada majelis ilmu, mereka merantangkan daripada sayap-sayapnya mereka. Saking himbaunya ini tadi, makanya ketika ditanyakan ya Allah, kayak apa dengan siapa ini? Nah, ketika ini datang ke majelis ilmu, orangnya murid-muridnya yang datang murid, gitu ya. Tapi bukan yang si datang murid situ ada dasarnya pemuringan, ya Pak. Ini termasuk orang menuntut ilmu lah. Maka jawabnya ada termasuk daripada orang-orang menuntut ilmu. Nilai pahalanya lebih baik daripada orang mengerjakan sembahyang sampai 500 rakaat. Biar dia kira pun sembahyang kan duduk di sini kan, 500 rakaat yang sampai subuh hingga 20 tahun kira-kira besok-besok bangun lagi saja. Nyamannya tuh kan, bontongnya, jadi nyaman benar kita ini di mana-mana majelis ilmu, tinggal kita aja lagi hafal kalinya datang. Cuma senantiasa berharap mudah-mudahan hati kita diringankan, kaki kita diringankan untuk melangkah dari satu majelis ilmu tadi. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut, apa yang kita kerjakan, apa yang kita gawi, senantiasa mengharap daripada dirinya Allah Ta'ala diridai kebaikan kita, sehingga nantinya bernilai pahala dan ibadah serta kebaikan di pandangannya Allah Ta'ala. Ini kita harap. Lalu kemudian
Ujar Rasulullah, bila mana Allah itu nantinya berpaling daripada hambanya lantaran disibukkan dia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kata beliau, wa inna mar'adahaba sya'atun min umrihi fi ghairi ma khulikahu. Wa inna mar'adahaba sa'atun min umrihi fi ghairi ma khulikahu. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu, kehilangan daripada waktunya tadi, dari umurnya untuk selain daripada ibadah, maka kata beliau tentu sangatlah ia layak baginya tadi memiliki suatu kerugian yang panjang. Jadi bila kita mendapatkan demikian tadi, lantaran lajadirun antadul alaihi hasratuhu, lantaran kita lengah itu tadi, sehingga kita ini tadi kehilangan dengan waktu-waktu kita, wajar kita mengalami suatu kerugian. Makanya dipadahkan Allah yang namanya penyesalan itu ada dari awal terus yang berjalan ada, pasti di akhir, pasti di akhir. Gimana buktinya? Kurang kayak waktu. Karena bila mana seorang hamba itu kita sudah berada di rumah sakit kan, karena mencocok tempos, nih hidung, beda, nah ini jangan ingat kan? Itu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lihat baik mata, menyesal. Mendengar pengajian hanya tergenang, kenapa semalam dalam itu? Kenapa pada obat sayur sudah waktu Allah berikan dari kita ringankan ini sayur. Makanya sebelum datang hal demikian itu tadi, maka kita berapi-api menggunakan dengan waktu kita dan sebaik-baiknya sebelum hal tersebut menimpa dengan diri kita. Bagi kita. Wa man jadal arba'ina wa lam yaqlim khairuhu ala syarrihi wal yatajahhar ila an-nar. Maka ujar Rasulullah, barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun. Nah, 40 tahunnya dewasa sudah. Dewasa. Sudah 40 tahun pilih di bawah belum masih. Makanya kita lihat di majelis-majelis itu makan Tuhan terus orangnya. Nyala. Yang hilang. Dari tidak. Di pengajian itu Tuhan memang padahal majelis itu kan dipadahkan khusus untuk Tuhan ada. Bagus lagi, mudah-mudahan dia turun ada marata Tuhan banyak. Banyak Tuhan. Bila sampainya Rasulullah di 40 tahun, sementara amal kebaikannya itu tidak melebihi daripada amal keburukannya, banyak daripada urusan dunia yang terurusinya, maka nampak surah banyak tajahar iladna. Orang itu sibuk terus urusan dunia. Umur sudah 60 atas, mohon maaf, harus lagi kita berhemat benar. Sadar sudah kita diingat kita apa ingat tadi banyak itu menyiapkan amal. Apanya amalan kita tadi yang penting ada kita bisa amalan yang istiqamah. Nah senantiasa kita baca selain daripada sembahyang sudah wajiban sudah. Nah di antaranya jangan terlepas kita daripada berselawat kepada Rasulullah. Ini amalan hebat nih biar luar biasa. Dan kenapa? Ketika seseorang mengucapkan bersalawat kepada Rasulullah, maka langsung dibalas oleh Allah Taala. Makanya ketika ditanya ya Rasulullah, kalau daripada hamba engkau bersalawat kepada engkau, apakah engkau dapat mendengarnya, membalasnya? Langsung balasnya sini. Bahkan saking hebatnya
Ketika seseorang itu bersalawat kepada Rasulullah, disambat sidin langsung binnya, kuitan gitu disambat langsung naik. Makanya di dalam kitab Tadul Qaul itu barang siapa dikatakan di situ mengamalkan salawat mulai daripada sehatnya sampai habis umurnya, bacanya terus berapa kali? Dibacanya 1000 kali. Sahabat sehari. Hanya ngaji 1 kali deh. Banyak ada. Banyak nggak 1000 lah. Banyak nggak 1000 lah. Banyak nggak 1000 lah. Namun namulir banyak 1000 tuh. Nyala, yang lagi lah. Banyak benar, salah baca aja 1000 itu. Oleh karena apa kita jangan kayak itu tadi? Hati kita ini banyak triggernya, banyak tak pikir urusan dunia, makanya rasa harap benar membaca 1000. Padahal 1000 itu pun kita membaca di istilah atau dokter. Tak sampai seberapa jam nggak mungkin bacanya. Misalnya 4 jam aja, mungkin baca surat kamilah itu malah bisa lebih. Ya selanjutnya kayak apa? Salawat kepada kajian anak panjang enggak? Umpamanya kata panjang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada khalika wa ridana nafsika wa midada kalimatik. Ini jalur bahit pandangan presiden bila membaca salawat ini sekali, membaca ini salawat tadi sama bandingannya sidin membaca seharian bacaan salawat biasa sekali juta. Jadi kita keamanan dapat banyak turbian dan yang itu menjurus ilmu. Ada banyak pemahaman orang bahari. Bagaimana kan perlu kita mengetahui ilmunya sedikit jaga biarnya agamanya banyak itu dan cari tahu. Ini presiden tadi. Nama paling hadap bang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling hadap sudah. Paling hadap sudah tak. Punya Muhammad itu akhirnya sahabat Muhammad kena pada lajuan kena. Itu kalau mau pulang ada apa istimewanya di dalam kitab Tadul Qaul di situ dikatakan bila mengamalkan 1000 kali ya amalkannya mulai daripada sehatnya sampai akhir hayatnya. Andai seorang tersebut nantinya di akhir hayatnya ketika sakaratul maut kena mati tidak akan dimatikan oleh Allah Taala si hamba tersebut terkecuali dilihatkan oleh Allah Taala. Wahai malaikat keluarganya, ini ibadahnya disukai dan datang hanya biar mengamati. Cuma perlu diingat jangan sembahyang. Kalau lagi mustahil ini, wah salawat kita terus yang mau salawat terus, lagi banyak sembahyang. Di sembahyang buat karena kita. Maksud dulu tadi ini tambahan amalan kita istiqamah. Itu bila hendak mati nyaman jangan tadi. Jangan mati nyaman, jangan ketinggalan salawat. Amalan lain ya, amalan mengaji bila salah niat dia mengaji itu tadi anak dipuji orang, maunya tadi dengar orang hilang tadi di pahala. Dia banyak ahli bersedekah, ketika bersedekah dia hendak dipuji orang kedua, hendak dinilai orang, daripada akan orang dermawan, hati kita bangga hilang pula. Salawat, biar dia bawa rumah dan salawat. Kayak apa kita biar salawat, hendak kita dengar orang hendak ada langsung dapat dengan pahalanya, datang di balas Allah Taala. Tuh hebatnya salawat itu. Pada itu kita jangan sampai ada amalan. Sebab bila mana kita terus-terusan sibuk, kadang lagi perkara menyiapkan untuk akhirat kita, maka punya surah tadi, maka ujar Rasulullah, maka bersiap-siapnya bagi nama menuju neraka orang itu. Sudah mana bersiap-siap kita jangan. Suruh bersiap-siap itu mana mau sudah. Kita lagi maka ya Pak namanya lagi kan menyiapkan diri kita mengsimpulkan daripada hal-hal tadi. Maka daripada itu kita harus senantiasa menjaga dengan keadaan diri kita ini tadi, jangan sampai lengah, artinya jangan sampai dalam sehari itu kita
ada jaga amalnya dengan amalan yang baik. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.